Kisah di Kerajaan Pasir Batang tinggallah seorang raja bernama Prabu Tapak Agung. Melihat sang raja yang sudah tua, sang permaisuri memikirkan tentang penyerahan tahta kerajaan kepada salah satu Kanda. Beberapa hari ini karena makin hari semakin tua dan sakit-sakitan, dan Kanda sudah tidak bisa menjalankan tugas Kanda seperti raja sebelumnya, dan Kanda berniatan turun tahta. Setelah memikirkan tentang pergantian tahta, akhirnya Prabu Tapak Agung menyerahkan tahta kerajaan kepada putri bungsunya yang bernama Purbasari. Hal ini membuat putri sulungnya, si Purbararang, merasa iri dan dengki. Mereka kemana sih? Apa mereka nggak tahu kalau aku sedang kesal? Dayang! Dayang! Maaf Tuan Putri, ada apa? Sampaikan kabar buruk ini kepada Raden Indrajaya. Cepat! Baik Tuan Putri. Raden, ada hal yang perlu dibicarakan bersama Tuan Putri Purbararang. Raden diminta untuk segera ke kerajaan sekarang. Baiklah. Kanda, bagaimana ini? Ayahandaku sungguh tidak adil. Ia lebih memilih Purbasari untuk menjadi ratu ketimbang aku. Padahal aku kan kakak sulungnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Sebaiknya kaulah yang menjadi ratu. Bagaimana ini Kanda? Kita harus melakukan apa? Itu Kanda. Akhirnya mereka pun menemui dukun sakti Ada apa gerangan bernama kemarin? Nironde untuk meminta ramuan jahat. Baik. Campurkan minuman ini pada Purbasari, maka ia akan mendapatkan penyakit yang aneh. Bang, terima kasih. Bang. Sesampainya di kerajaan, Purbararang mencampur ramuan dari Nironde ke dalam minuman Purbasari. Purbasari, minumlah. Aku telah membuatkannya untukmu. Terima kasih, Kak. Ada apa ini? Kenapa tubuhku terasa panas dan gatal sekali? Ada apa ini? Kenapa kamu tidak makan seperti ini? Aku juga tidak tahu, Kak. Ayah, lihatlah Purbasari. Inilah akibatnya karena kalian telah melanggar hukum yang sudah ada. Seharusnya tahta ini diberikan kepada aku, bukan untuk Purbasari. Kalau begitu, kita harus mengasingkan Purbasari. Diam dari kerajaan. Jika itu memang yang terbaik, Purbasari rela jika tahta kerajaan jatuh ke tangan Purbararang. Akhirnya dengan berat hati, ia memutuskan untuk mengasingkan putri bungsunya ke hutan, agar kerajaan tidak terkena kutukan. Terima kasih Purbasari. Jangan khawatir Tuan Putri, setiap hari Sabah akan kesini membawa makanan dari kerajaan. Sementara itu di kerajaan terjadi kekacauan akibat sifat buruk Purbararang yang tidak bijaksana terhadap rakyatnya. Kacau sekali kalian, berani-beraninya kalian meminta makanan kepada Tuan Putri. Dayang, usir mereka dari sini, cepat! Baik Tuan Putri, ayo, ayo Tuan Putri. Antarkan makanan ini ke Tuan Putri Purbasari. Baik, aku antarkan sekarang. Itu jahat sekali. Iya benar. Dalam perjalanan menuju hutan, Dayang Sari melihat para warga sedang berkerumun. Iya, pantas saja. Prabu, Tapak Agung lebih memilih Putri Purbasari. Membawakan makanan dari kerajaan. Terima kasih, Purbasari. Saat perjalanan kemari, Baba mendengar bahwa para warga sedang mengeluhkan sikap Ratu Purbararang. Oh iya, apa yang terjadi? Saat ini, para warga sedang mengalami kelaparan dan Ratu Purbararang tidak mau membantu mereka.
siapa yang menurut pantas menjadi ratu di kerajaan Pasir Batang ini. Syarat yang pertama, kita adu panjang rambut. Indrajaya, tunjukkanlah ketampananmu. Di mana pasanganmu Purbasari? Ini kak pasanganmu. Apa? Lutung?